Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arina Imania dengan NIM 231D10334. Dan saya Arini Imania dengan NIM 231D10335. Kita berdua dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Argopuro Jember. Dengan ini, kami akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu Ekonomi Moneter dan dosen pengampu Bapak Supriyanto sebagai eksistensi saya di kampus. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas yang berjudul Nilai Tukar dan Kebijakan Moneter. Yang pertama, pengertian definisi inflasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inflasi adalah kemerosotan nilai uang atau kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Menurut Dana Moneter Internasional atau IMF, inflasi merupakan laju inflasi berupa kenaikan harga barang atau dikenakan biaya hidup di suatu negara. Kenaikan harga barang yang dimaksud bisa terjadi secara keseluruhan, tetapi bisa juga beberapa barang tertentu seperti makanan atau jasa. Inflasi mewakili mahalnya barang atau jasa selama periode tertentu, umumnya selama 1 tahun. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Beberapa faktor ini yang mempengaruhi nilai tukar ada 5. Yang pertama, perbedaan inflasi. Negara dengan tingkat inflasi yang relatif rendah biasanya mengalami nilai mata uang yang lebih tinggi karena daya belinya meningkat relatif terhadap mata uang lainnya. Negara-negara yang mengalami inflasi tinggi biasanya mengalami depresi mata uang terhadap mata uang mitra dagang mereka. Hal ini biasanya juga disertai dengan suku bunga yang lebih tinggi. Yang kedua, perbedaan suku bangsa. Suku bunga, inflasi, dan nilai tukar semuanya saling berkorelasi. Dengan manipulasi suku bunga, Bank Sentral memberikan pengaruh terhadap inflasi dan nilai tukar. Dan perubahan suku bunga berdampak pada inflasi dan nilai mata uang. Yang ketiga, defisit akun berjalan. Transaksi berjalan adalah neraca perdagangan antara suatu negara dan mitra dagangannya yang mencerminkan semua pembayaran antara negara, barang, jasa, bunga, dan dividen. Defisit dalam neraca berjalan menunjukkan negara tersebut membelanjakan lebih banyak uang untuk perdagangan luar negeri. Yang keempat, utang publik. Negara-negara akan terlibat dalam pembiayaan defisit skala besar untuk membiayai proyek-proyek skala sektor publik dan pendanaan pemerintah. Sementara kegiatan tersebut merangsang ekonomi domestik, negara-negara dengan defisit dan utang publik yang besar kurang menarik bagi investor asing. Yang kelima, ketentuan perdagangan. Rasio yang membandingkan harga ekspor dengan harga impor. Ketentuan perdagangan ini terkait dengan transaksi berjalan dan neraca pembayaran. Jika harga ekspor suatu negara meningkat lebih besar daripada harga impornya, maka persyaratan perdagangannya telah membaik. Selanjutnya, nomor 3, pengaruh kebijakan moneter dan nilai tukar. Kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar saling berhubungan, di mana Bank Sentral menyesuaikan kebijakan moneter untuk mempengaruhi nilai tukar, seperti menaikkan suku bunga untuk menarik modal asing. Kebijakan moneter yang efektif dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar dengan mengendalikan inflasi dan arus modal. Dan yang terakhir, nomor 4, teori paritas daya beli dan paritas suku bunga. Teori paritas daya beli. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri untuk mencerminkan perbedaan inflasi antara dua negara. Teori ini didasarkan pada hukum satu harga yang menyatakan bahwa harga barang harus sama di berbagai negara. Namun, teori ini memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak mempertimbangkan kualitas barang,
tidak realistis dan tidak akurat. Yang kedua, paritas suku bunga. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan suku bunga antara dua mata uang akan tercermin dalam nilai tukar berjangka. Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku kurs dan tingkat bunga saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangan di pasar valuta asing. Jadi, kesimpulannya, kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan standar bunga pinjaman, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.